Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurullah Ika Puji Lestari, mahasiswi program Profesi Nurse di Widyagama Husada, Malang. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan mengenai pengkajian di Rumah Sakit Jiwa Dr. Rajiman Widyodiningrat Lawang, Malang, dan saya akan melanjutkan di M5 yaitu bagian mutu. Yang sebelumnya M4 sudah saya bahas. Yang pertama yaitu emergency response time pelayanan gawat darurat kurang dari 5 menit didapatkan diagram sebagai berikut dengan analisis response time pelayanan dokter di IGD belum mencapai 100%. Terdapat penurunan pada saat bulan Mei, Juni, dan Agustus karena banyak libur bersama sehingga kunjungan poliklinik beralih ke IGD dan terjadi tren perbaikan capaian pada TW terakhir. Kemudian yang kedua adalah emergency psychiatric response time pelayanan gawat darurat. Didapatkan diagram sebagai berikut dengan analisis rata-rata pasien dapat ditenangkan dan siap ditransfer ke ruangan dalam waktu kurang dari 2 jam. Kemudian yang ketiga yaitu indikator waktu tunggu pelayanan dokter di klinik kesehatan jiwa sesuai target kurang dari 60 menit. Kemudian yaitu yang keempat, indikator waktu tunggu layanan fisioterapi. Waktu tunggu pelayanan klinik fisioterapi mencapai target pada saat angka kunjungan rendah. Didapatkan diagram sebagai berikut dengan analisis karena tidak mempunyai dokter spesialis KFR purna waktu. Dan yang kelima yaitu indikator waktu tunggu layanan radiologi. Waktu tunggu layanan radiologi sesuai target dengan diagram sebagai berikut. Yang keenam yaitu indikator waktu tunggu pelayanan farmasi rawat jalan. Didapatkan diagram sebagai berikut. Waktu tunggu obat jadi rawat jalan pada triwulan keempat menunjukkan perbaikan. Yang ketujuh yaitu integrasi pelayanan bedah dalam PMKP. Didapatkan diagram sebagai berikut di tahun 2018. Pemantauan indikator pelayanan bedah dan anestesi sudah mencapai target. Tidak ada kematian di meja operasi. Kemudian, ke-8 yaitu indikator kejadian tidak diharapkan. Didapatkan diagram sebagai berikut dengan analisis kejadian tidak diharapkan yang belum mencapai target adalah kejadian fiksasi lebih dari 24 jam di IPCU dan kedua yaitu kejadian tidak diharapkan cedera akibat fiksasi, pasien lari, bunuh diri, gangguan permanen akibat jatuh dan NDR sudah mencapai target. Rencana tindak lanjut dari indikator ini yaitu evaluasi standar terapi pasien akut dengan penanganan medikamentosa yang adekuat pada kondisi akut. Yang kesembilan yaitu laporan insiden keselamatan pasien. Didapatkan diagram sebagai berikut dengan hasil terdapat satu kejadian sentinel pada tahun 2018 pasien kejang yang menyebabkan kematian. Kategori kejadian tidak diharapkan terbanyak adalah insiden pasien lari, kekerasan fisik antar pasien. Terdapat analisis yaitu yang pertama, pengawasan kurang, kedua, sarpras kurang sesuai dengan standar keselamatan, ketiga, karakteristik pasien psikiatrik. Rencana tindak lanjut dari laporan ini yaitu yang pertama, meningkatkan penerapan manajemen risiko baik dari aspek pelayanan maupun standar fasilitas. Yang kedua yaitu edukasi dan identifikasi pasien berisiko. Kemudian yang ke-10 yaitu kelengkapan inform konsen sesudah mendapatkan informasi yang jelas. Didapatkan diagram sebagai berikut dengan analisis kelengkapan inform konsen sesudah mendapatkan informasi yang jelas belum mencapai target 100%. Namun terdapat tren peningkatan. Rencana tindak lanjut dari
indikator ini yaitu sosialisasi ulang tentang kelengkapan inform konsen. Dan yang ke-11 yaitu pemeliharaan dan kalibrasi alat kesehatan. Didapatkan diagram sebagai berikut dengan analisis pemeliharaan Alkas pada bulan Agustus-September 2018 melebihi target karena ada pendampingan pemeliharaan Alkas dari BPFK. Dan yang kedua, kalibrasi Alkas tercapai 92,88% dari target 100% karena penjadwalan kalibrasi belum sesuai terpenuhi oleh BPFK. Rencana tindak lanjut dari indikator ini yaitu meningkatkan capaian dengan kerjasama dengan institusi kalibrasi terstandar selain BPFK. Kemudian, untuk yang ke-12 yaitu penerapan kawasan tanpa rokok didapatkan diagram sebagai berikut dengan hasil kepatuhan unit kerja terhadap kawasan tanpa rokok di rumah sakit masih fluktuatif. Yang kedua, penerapan kawasan tanpa rokok belum mencapai target 100%. Analisis yang didapatkan yaitu kesadaran petugas tentang kelarangan perilaku merokok di tempat kerja kurang. Yang kedua, pemahaman SDM tentang manajemen risiko proteksi kebakaran masih kurang. Yang ketiga yaitu karakteristik pasien psikiatri. Yang keempat, akses pengunjung masih terlalu bebas. Rencana tindak lanjut dari indikator ini yaitu yang pertama pembentukan Satgas anti rokok, kedua evaluasi berkala, ketiga penerapan reward dan konsekuensi. Yang ke-13 yaitu indikator sasaran keselamatan pasien didapatkan diagram sebagai berikut dengan analisis pemberian label high alert dan penerapan hand hygiene belum konsisten mencapai 100% dengan rencana tindak lanjut meningkatkan capaian secara konsisten. Yang ke-14 yaitu survei budaya aman didapatkan diagram sebagai berikut dengan hasil kurang dari 15 responden kurang puas dengan kepemimpinan klinis dokter, perawat, dan apoteker. Demikian pemaparan M5 atau mutu dari Rumah Sakit Jiwa Dr. Rajiman Widyodiningrat Lawang Malang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.